Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dalam hidup ini banyak hal yang kita tidak mengerti dan seringkali kita bertanya, mengapa seperti ini? Dan seringkali pun kita tidak menemukan jawabannya. Tapi percayalah bahwa Tuhanlah jawaban atas semua hal yang terjadi ini. Tetap optimis dan jalani hidup bersama dengan Tuhan. Kita siapkan untuk mendengar firman Tuhan dengan tema IPK. Apa itu IPK? Iman, pengharapan, dan kasih. Haleluya. Yohanes 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Maria dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal itu, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Tuhan memberkati. Saudaraku, pada masa kejayaan Romawi, seorang kaisar ingin membangun sebuah stadion raksasa untuk arena pertarungan para gladiator. Manusia melawan manusia, petarung melawan petarung yang lain. Pertarungan gladiator adalah sebuah tontonan untuk menghibur para tamu-tamu kerajaan dan rakyat Romawi. Untuk membangun stadion raksasa yang akan dipakai untuk melakukan pertarungan tersebut, kaisar menunjuk seorang arsitek hebat dari Yunani. Kaisar berjanji akan memahkotai sang arsitek ini dan membuat namanya termasyhur di seluruh dunia. Singkat cerita, pekerjaan pembangunan stadion pun selesai, dan kaisar mengundang para tamu-tamu kerajaan dan rakyat Romawi untuk menyaksikan penganugerahan mahkota kepada sang arsitek ini. Kemudian sebagai acara pembuka, diadakanlah pertarungan para gladiator. Dan kali ini pertarungannya antara manusia dengan singa, antara orang-orang Kristen dengan singa yang sangat kelaparan. Saudaraku, diiringi sorak-sorai hadirin yang ada di stadion itu, sang kaisar berdiri dan berkata, "Stadion raksasa ini telah selesai, dan kita akan memberikan penghargaan kepada arsitek yang hebat ini." Dan dengan menyaksikan sebuah tontonan menarik di mana orang-orang Kristen disantap oleh singa-singa yang lapar. Saudaraku, tiba-tiba sang arsitek ini dia berteriak di tengah keramaian itu dan berkata, "Hei, tahukah kalian bahwa aku juga seorang Kristen? Apa yang saya bangun ini tidak ada bandingnya dengan stadion kekal di surga yang dibangun oleh Yesus untuk aku. Dan orang-orang Kristen ini rela mati karena mereka mengasihi Yesus." Kemudian sang arsitek ini pun ditangkap lalu dilemparkan ke mulut singa.
Dan saudara-saudara, dia telah menunjukkan iman, pengharapan, dan kasihnya kepada Yesus sebagai seorang Kristen. Ada 3 hal yang kita renungkan dari pembacaan Alkitab yang kita baca tadi. Kebenaran apa yang kita temukan dari kehidupan seorang Maria? Yang pertama, iman. Maria membangun kehidupan yang kuat di atas dasar iman yang kuat. Untuk menghasilkan sebuah kehidupan yang kuat, maka harus dibangun di atas dasar yang kuat. Saya pernah membaca sebuah kisah sejarah berdirinya Amerika. Amerika dalam catatan itu dikatakan menjadi sebuah negara yang kuat karena Amerika dibangun di atas dasar yang kuat. Para pemimpin Amerika meletakkan negaranya di atas kebenaran firman Tuhan. Amerika dibangun oleh pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang meletakkan hidupnya di atas dasar kebenaran Alkitab. Salah satu bunyi dasar negara dan lagu nasional Amerika adalah Believe in God, percaya akan Tuhan. Tidak hanya itu, saudara-saudara, sejarah juga memberi informasi pada kita banyak ilmuwan dan penemu di dunia ini adalah orang-orang yang membangun kehidupannya di atas dasar kebenaran Alkitab. Mereka selalu mengatakan bahwa hasil temuannya terinspirasi dari Alkitab dan lahir dari iman kepada Yesus. Saudaraku, Maria pun melakukan hal ini. Dia membangun kehidupannya di atas dasar iman yang kuat dan benar. Kalau kita baca dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 39, di sana dicatat ketika Yesus datang ke rumahnya, dia duduk dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Ada satu sikap hati untuk memilih bagian yang paling mendasar dan sangat menentukan dalam hidup ini. Dan Yesus pun mendukung pilihan Maria dengan mengatakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya. Haleluya. Tidak sedikit orang percaya yang kurang memperhatikan dasar bangunan kehidupan rohaninya. Bahkan ironisnya, tidak sedikit orang Kristen yang mencoba mengubah dasar yang telah diletakkan oleh Tuhan dengan menggantinya dengan hal-hal yang bersifat bendawi atau yang duniawi yang sementara ini. Katakanlah itu uang, harta kekayaan, jabatan, dan kenikmatan dunia lainnya. Alhasil, bangunan kehidupan mereka menjadi rapuh dan kondisional. Kalau mereka diberkati, mereka mau ke gereja. Kalau mereka lagi tidak ada masalah, mau melayani, dan tidak mau bayar harga. Inilah kehidupan orang yang tidak dibangun di atas dasar iman yang teguh. Iman menjadi dasar pijakan kita untuk melangkah ke depan. Iman menjadi taruhan apa yang akan kita lakukan dalam hidup ini. Kalau iman kita lemah, maka cenderung kita akan terbawa arus dunia ini. Besar kemungkinan kita akan kompromi dengan dosa, bahkan dengan gampang bisa menjual imannya. Karena harta, karena tahta, karena wanita atau pria. Tetapi orang-orang yang memiliki dasar iman yang kuat, maka dipastikan bangunan hidupnya akan berdiri kokoh. Dia akan sanggup berkata ya pada kebenaran dan tidak pada dosa. Haleluya. Yang kedua, kebenaran apa yang kita dapatkan dari kehidupan Maria? Yang kedua, pengharapan. Maria melakukan sesuatu untuk sebuah masa depan.
Ketika Maria meminyaki kaki Yesus, Yudas tidak setuju dengan tindakannya itu. Dia berkata, buat apa membuang minyak ini dengan percuma? Bukankah lebih baik diberikan kepada orang miskin? Tetapi Yesus berkata, biarkanlah ia melakukan hal itu mengingat hari penguburanku. Artinya Maria melakukan sesuatu untuk sebuah masa depan, yaitu penguburan Yesus. Saudaraku, orang yang masih melakukan sesuatu hari ini adalah orang yang memiliki pengharapan. Orang kalau sudah berhenti, orang kalau sudah tidak melakukan apa-apa, itu adalah orang yang sudah putus asa. Sekali lagi, orang yang masih melakukan sesuatu hari ini meskipun di tengah-tengah kesulitan hidup, ia adalah orang yang memiliki pengharapan. Dan orang yang memiliki pengharapan adalah orang yang terus bekerja dan berkarya dalam hidup ini. Ada orang menghadapi persoalan hidup ini dan mereka tidak mampu bertahan dan masih melakukan banyak hal yang tidak bermanfaat. Tetapi saudara-saudara, orang yang berpengharapan adalah orang yang terus bertahan dan dapat bersukacita karena dia mempunyai pengharapan akan datangnya hidup yang lebih baik. Di balik awan yang gelap pasti ada sinar matahari yang cerah. Ada sebuah kisah, Viktor Frankl, seorang ahli penyakit jiwa berkebangsaan Austria, meneliti bahwa orang-orang yang bertahan hidup adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Pada saat ia dan teman-temannya orang Yahudi berada di kamp konsentrasi Nazi Jerman, dia melihat ada orang yang dapat bertahan hidup walaupun disiksa dengan kejam dan tidak diberi makan. Kenapa? Karena ia akan melakukan sesuatu di masa depan, yaitu dia akan menikah dengan pacarnya setelah perang selesai. Dan dia berimpian bahwa dia akan melihat anak-anaknya berhasil dalam kehidupan itu. Mengapa dia bisa bertahan? Karena cinta yang tersimpan di hati mereka membuat semangat hidupnya tinggi sehingga mampu menghadapi tekanan fisik dan tekanan mental yang berat sekalipun. Saudaraku, apapun persoalan hidup ini, berharaplah pada Tuhan. Dia Allah yang setia dan yang memberi kita kelepasan, dan pada akhirnya kita akan menang bersama dengan Tuhan. Ketiga, kebenaran apa yang kita temukan dari hidup Maria? Ketiga, kasih. Maria mengorbankan apa yang berharga dalam hidupnya. Seseorang mampu memberikan sesuatu yang berharga dalam hidupnya karena kepada orang lain, maksud saya, adalah pasti ada sesuatu yang mendorongnya untuk melakukan itu. Dan saya percaya orang yang mendorong itu lebih besar daripada yang diberikannya. Dan saudara tahu itu apa? Itu adalah kasih. Maria adalah sosok pribadi yang luar biasa. Luar biasanya karena dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan orang pada zamannya. Dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu dan menyekanya dengan rambutnya. Saudaraku, minyak narwastu adalah barang mahal dan barang ini merupakan barang simpanan. Jadi sewaktu-waktu ada keperluan, ini bisa dijual, saudara-saudara. Mahal kenapa? Karena minyak ini minyak impor. Para penafsir berkata bahwa minyak narwastu ini diimpor
dari India. Harga minyak yang dipakai untuk meminyaki kaki Yesus adalah seharga 300 dinar. Jadi ini adalah penghasilan selama hampir setahun diberikan kepada Yesus. Saudaraku, Maria melakukan itu karena dia telah mengalami jamahan kasih Tuhan dalam hidupnya. Maka sebagai wujud kasihnya yang besar dan tulus kepada Yesus, dia mengorbankan apa yang ada padanya, yaitu minyak narwastu itu. Itu adalah sebagai gambaran bahwa ketika kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kita tidak segan-segan untuk memberikan yang paling berharga sekalipun dalam hidup ini. Haleluya. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah melakukan sesuatu dengan pasangan kita dan kita melakukannya dengan terpaksa? Apakah kita pernah mengerjakan pelayanan dengan terpaksa? Dengan berat hati? Atau kita pernah memberikan persembahan kepada Tuhan dengan terpaksa? Saudaraku, kalau kita melakukannya itu tanda bahwa kita belum mengasihi Tuhan. Kalau kita melakukan dengan terpaksa dengan pasangan kita, sesungguhnya kita belum mengasihi pasangan kita. Saudaraku, kasih yang benar adalah dia melakukan segala sesuatu, sekalipun itu berat, kepada orang yang dia cintai. Inilah yang dilakukan oleh Maria. Maria melakukan sesuatu yang terbaik untuk Yesus. Kasih adalah melakukan sesuatu dengan sukacita dan tulus hati. Saudaraku, miliki 3 hal ini di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Iman, pengharapan, dan kasih. Niscaya kita akan menjadi orang Kristen yang benar dan menjadi orang Kristen yang semakin mulia di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarkan firman-Mu ini mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang mempermuliakan Tuhan. Berkat-Mu turus atas setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan, sehingga kami kembali diingatkan untuk kami memiliki iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun atas setiap kami, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan rahmat Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus menyertai kami sekalian hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kami yang percaya. Haleluya, haleluya, amin.